wow. Hai, terima kasih sudah mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengar dan ditonton ya. Hai. Halo sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik semuanya ya. Jangan lupa loh untuk like, tekan tanda jempolnya, komen, kemudian tekan loncengnya, subscribe dan share channel ini ya, supaya channel ini lebih bersemangat lagi untuk menuturkan banyak kisah-kisah dari banyak belahan bumi di mana saja ya. Jangan lupa loh. Oke, hari ini aku mau bawa cerita apa ya? Oh ya, aku punya cerita bagus nih. Ini tentang seorang anak yang tinggalnya jauh di sana, di kutub sana. Di daerah kutub itu sehari-hari hanya diliputi oleh salju. Mereka nggak pernah daerahnya itu kering ya. Makanya orang-orang di sana disebut orang-orang Eskimo. Orang-orang Eskimo itu tinggalnya di rumahnya disebut iglo ya. Nanti sahabat-sahabat kecilku bisa melihat gambar iglo untuk yang belum tahu ya. Nah, kisah ini aslinya itu berasal dari Switzerland, negara yang juga mempunyai 4 musim di Eropa sana, dan aslinya berjudul Atuk der Eskimo Jung ya, Atuk anak Eskimo. Nah, gimana sahabat-sahabat kecilku semuanya, sudah siap untuk mendengarkannya? Oke, kita akan mulai ya. Sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, jauh di utara, di kutub utara maksudnya, di sebuah desa Eskimo, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Atuk. Ketika ia berumur 5 tahun, ayahnya memberinya seekor anjing berbulu coklat dan sebuah kereta luncur. Atuk senang sekali. Saking senangnya, anjing itu ia beri nama Taruk. Dan sejak pertama kali melihatnya, Atuk merasa sayang kepada binatang itu. Atuk dan Taruk selalu bermain bersama-sama dengan riang gembira. Seringkali Atuk menyikatkan anjingnya ke kereta luncur, lalu Atuk menariknya. Karena Atuk senang bermain-main dengan Taruk, tetapi Taruk belum tahu cara menaiki kereta salju, apalagi menariknya. Si Taruk ini kerap berlari kian kemari, membuat Atuk oleng di atas keretanya. Kalau Atuk jatuh ke salju, Taruk terus aja lari dengan kereta kosong. Yang paling disukai Atuk adalah melempar sebatang kayu jauh-jauh, lalu melihat Taruk berlari-lari mengambilnya dan memberikannya kepada Atuk. Nah, bila dua sahabat itu merasa lelah, mereka lalu merayap ke dalam iglo, rumah orang Eskimo, dan mereka tidur berpeluk-pelukan. Berhari-hari semenjak kedatangan Taruk di hatinya Atuk, mereka berdua selalu melewati hari-hari yang bahagia. Kemudian musim berburu anjing laut tiba. Orang-orang di kutub utara makanannya kebanyakan makanan laut. Anjing laut salah satunya ya, sahabat-sahabat kecilku. Nah, kita lanjutkan. Atuk kemudian meminta kepada ayahnya agar diperbolehkan memasang Taruk
di kereta salju besar bersama-sama dengan anjing-anjing lainnya. Pikir Atuk, Taruk harus membiasakan diri dengan perjalanan panjang dan belajar menarik kereta secara berombongan. Cita-cita Atuk adalah memiliki kereta salju besar dan anjing-anjing penariknya sendiri. Dan Taruklah yang dipilih Atuk untuk bisa memimpin teman-temannya nanti. Nah, melihat hal itu dan mengetahui apa yang dicita-citakan oleh Atuk, ayahnya kemudian menyetujuinya untuk mengajak Taruk ikut juga dalam perburuan anjing laut. Waktu terus berlalu. Setiap hari Atuk berdiri berjam-jam di depan rumahnya, memandang hamparan salju luas tanpa batas. Ia rindu kepada sahabatnya Taruk. Karena ternyata waktu perburuan itu Atuk gak ikut sama ayahnya gitu sahabat-sahabat kecil. Makanya Atuk tinggal di rumah dan kangen sekali sama si Taruk. Nah, akhirnya suatu hari Atuk mendengar gonggongan anjing dari kejauhan. Begitu anjing-anjing tampak melintas di padang salju, hati Atuk berdebar-debar. Tapi ketika anjing-anjing itu semakin mendekat, Atuk terkejut. Taruk? Mana Taruk? Taruk kok tidak ada di antara mereka? Kemana Taruk? Lalu Atuk lekas-lekas berlari kepada ayahnya. Lalu Atuk bertanya, "Ayah, ayah." Ayahnya Atuk menengok pada Atuk, lalu berkata, "Maaf Atuk, serigala telah menggigit anjingmu sampai mati." Ayah, benarkah itu? Wah, ayah. Atuk kemudian sedih. Matanya mencari-cari Taruk di hamparan salju, seolah-olah tak percaya pada kata-kata ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Atuk, kau boleh minta anjing lain." Kata ayahnya mencoba menghibur. Pelan-pelan Atuk geleng. "Tidak ayah. Ambillah untukmu anjing hitam berbintik-bintik putih itu," kata ayahnya. "Atau yang berwarna coklat keemasan juga boleh." Tapi Atuk diam saja. "Atau Atuk mau yang abu-abu keperak-perakan?" Anjing abu-abu keperak-perakan itu adalah anjing yang bagus. Ia adalah anjing kesayangan ayahnya Atuk. Atuk tahu itu, tapi ia masih diam. Ia hanya menggeleng dan memandang sunyi ke hamparan salju. Tiba-tiba Atuk berkata, "Saya ingin membunuh serigala itu." Kata ayahnya, "Tapi Atuk, kau masih kecil. Kau bahkan belum setinggi pohon kerdil di lereng bukit itu. Kau terlalu muda untuk membunuh serigala." Atuk memalingkan mukanya dengan sedih. Ia tidak mau anjing yang lain. Anjing kesayangan ayahnya pun ia tak ingin. Ia hanya mau Taruk. Tapi serigala telah menerkamnya. Sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, tibalah ketika salju mulai mencair. Tidak tebal lagi. Atuk kemudian pergi ke lereng bukit, ke tempat pohon kerdil itu tumbuh. Pohon kerdil yang dikatakan oleh ayahnya Atuk. Atuk berdiri di sebelah pohon kerdil itu. Lalu
Setelah itu dia bergegas menemui ayahnya. Dengan kecewa ia menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, benar, saya belum setinggi pohon di lereng bukit itu." Lalu ayahnya berkata, "Belajarlah menggunakan panah dan busur," kata ayahnya. "Belajarlah mengendalikan anjing-anjing dan mendayung kayakmu." Kayak itu, sahabat-sahabat kecil, perahu yang dia agak lancip ya. Biasanya diisi hanya 2 orang atau 3 orang. Ada kayak yang diisinya banyak tapi dia tidak besar. Kayak itu ramping. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Kata ayahnya Atuk, "Belajarlah mengendalikan anjing-anjing dan mendayung kayakmu baik-baik. Kelak kamu akan besar dan kuat. Dan kalau kamu sudah besar dan kuat, kamu bisa membunuh serigala itu." Demikian ujar ayahnya. Ayahnya tahu Atuk masih memendam rasa marah kepada serigala yang telah membunuh sahabatnya Taruk. Musim dingin lewat, kemudian datanglah musim panas. Musim panas, sahabat-sahabat kecilku, di kutub utara atau kutub selatan tidak sama dengan musim panas seperti di daerah tropis kayak di Indonesia ya. Jadi musim panas di sana ada matahari aja tapi tidak panas. Oke. Nah, kita lanjutkan. Atuk dan ayahnya mulai menyiapkan kereta. Lalu Atuk diajari oleh ayahnya mengendarai kereta yang ditarik banyak anjing. Atuk belajar cara merangkak tanpa suara mendekati kawanan burung liar. Segera ia bisa membedakan suara angsa liar dari suara bebek liar. Karena beda. Dari atas kayak, Atuk bisa membidik dengan cepat. Ia berenang berjam-jam di sungai dan semakin hari ia menjadi semakin kuat. Ketika musim dingin kembali tiba, Atuk sudah mengenal gelagat angin karena dia sudah belajar. Ia tahu seperti apa salju yang cukup kuat untuk diinjak menyeberangi sungai. Ia juga sudah bisa menggunakan busur dan anak panah. Musim dingin dan musim panas silih berganti, tapi Atuk masih saja sedih mengenang Taruk. Suatu hari, ia pergi lagi ke lereng bukit dan berdiri lagi di sebelah pohon kerdil. Kemudian ia berlari-lari bertemu dengan ayahnya dan berkata dengan bangga, Ayah, sekarang Atuk lebih tinggi dari pohon kerdil di lereng bukit itu. Hore, Atuk sudah besar." Lalu Atuk memandang busurnya di bahu, menaruh anak panahnya di kantong kulit anjing laut yang besar, dan Atuk mulai berangkat ke padang tundra untuk berburu. Di padang tundra, Atuk membunuh kelinci-kelinci kutub dan ayam-ayam salju. Ia membidik angsa dan bebek liar, juga rakun. Suatu hari, ia bahkan memperoleh seekor rusa jantan yang bertanduk besar. Wow, Atuk sungguh perkasa, kata orang-orang di desanya. Atuk adalah pemburu muda paling baik, kata orang-orang tetangga-tetangga di desanya. Tak lama kemudian, musim dingin datang lagi. Salju turun berhari-hari menutupi padang luas. Pohon kerdil di kaki bukit juga matahari tertutup oleh bongkahan-bongkahan salju yang turun. Atuk kemudian memutuskan untuk berbaring dan menunggu rubah kutub. Kemudian di malam hari Atuk keluar membawa panah dan busur yang tersandang di bahu. Dengan langkah ringan ia berjalan menuju tempat yang
ia kira ada rubahnya. Betul aja, gak jauh dari gundukan salju, kelihatan seekor rubah sedang duduk tenang, gak bergerak. Atuk mendekat hingga hampir menyentuhnya. Tapi terus Atuk bertanya, "Kenapa kamu diam saja?" kata Atuk. "Apakah kamu tidak takut aku mengambil bulu-bulumu yang indah? Apakah kamu tidak takut kepada seorang pemburu?" Dengan tenang, rubah itu memandang Atuk dan berkata, Tidak lagi. Selama bertahun-tahun, aku lari menghindari para pemburu. Binatang-binatang lain mengagumiku. Mereka memujiku karena cekatan dan pintar, bisa berlari cepat dan cerdik. Mereka memujiku dan iri terhadapku. Tapi aku selalu sendirian. Terus sekarang? Tanya Atuk. Sekarang semuanya telah berlalu. Semuanya telah berubah. Kata rubah tadi sambil memandang sebuah bintang besar di langit. Sekarang aku mempunyai teman. Apa? Bintang. Tapi kan dia jauh sekali di langit. Kamu bahkan gak bisa bermain dengannya, seru Atuk. Itu tidak perlu, kata rubah. Setiap malam aku menunggunya dan aku tahu ia akan datang. Dan bila ia muncul di langit, aku memandangnya dan ia memandangku. Jadi kami sama-sama merasa senang dan kami bersama-sama merasa bahagia. Atuk terdiam, tidak berkata sepatah pun. Diam-diam ia kembali ke iglu. Kini lebih dari sebelumnya, ia sangat ingin membunuh si serigala. Ia pergi lagi ke pohon kerdil di lereng bukit dan berdiri di sebelahnya. Kemudian ia kembali menemui ayahnya. Saatnya telah tiba, ayah. Tinggi saya sudah 2 kali tinggi pohon di lereng bukit itu, kata Atuk. Pada saat Atuk bercerita seperti itu, angin menderu-deru. Burung hantu terbang menukik tanpa suara. Atuk kemudian mengambil busur dan anak panahnya, lalu keluar menantang badai. Sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, Atuk kemudian pergi ke padang tundra yang gelap. Lalu kemudian dia membunuh serigala yang sudah mempunyai teman bintang itu. Tapi ketika akhirnya serigala itu terbaring mati di depannya, Atuk malah merasa tidak bahagia. Ia bahkan merasa lebih sedih dari sebelumnya. Taruk anjing kecilnya telah mati. Serigala yang menerkamnya juga telah mati. Dan padang itu kemudian terasa seperti kosong dan sepi bagi Atuk. Tak ada yang berubah. Atuk telah membunuh serigala, tapi Taruk tidak mungkin hidup kembali. Sedih sekali hati Atuk. Perlahan-lahan matahari yang bundar dan besar mengalahkan salju yang mendandani padang itu dengan pakaian musim panas yang cemerlang. Tetapi sambil berjalan, Atuk yang saat itu masih dalam kondisi sedih tidak memperhatikannya. Ia memikirkan rubah yang telah punya teman, yaitu bintang. Atuk gak punya teman, kata Atuk itu. Temanku cuma Taruk. Semua binatang di padang rumput itu takut sama Atuk. Di mata binatang-binatang di padang rumput itu, Atuk adalah musuh besar, pemburu yang ditakuti. Sedang Atuk berjalan, tiba-tiba
ia melihat setangkai bunga. Lalu Atuk berpikir sambil berkata, lemah betul bunga itu, pikir Atuk. Ia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Lalu Atuk berjalan mendekati bunga tersebut. Lalu Atuk mulai bertanya, "Hai bunga, apa kamu gak takut sama aku?" tanya Atuk. Bunga itu perlahan menggelengkan. Tetapi saya Atuk, pemburu yang ditakuti di padang ini. Bunga itu diam saja. Lalu Atuk bertanya lagi, apakah kamu bahagia? Kamu merasa bahagia kah? Lalu bunga itu tiba-tiba berkata, oh tidak. Aku ingin punya sahabat yang menungguku sementara salju menyelimuti padang dan aku masih berbaring di umbi-umbian di dalam tanah. Aku ingin sekali mempunyai sahabat. Atuk lama terdiam memandang bunga tersebut. Tiba-tiba Atuk berlutut. Baiklah, kata Atuk. Aku akan menunggumu. Sepanjang musim dingin, aku akan menunggumu. Bila kamu berkembang lagi, aku akan merawatmu. Aku akan melindungimu dari angin kencang dan akan menjaga agar binatang-binatang tidak membuatmu takut. Ya, bunga kecil, aku akan menjadi sahabatmu. Aku akan menunggumu. Demikianlah sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi. Akhirnya Atuk mendapatkan seorang sahabat. Karena Atuk manusia, jadi kita menyebut Atuk seorang. Tetapi sahabatnya bukan manusia. Sahabatnya adalah sekuntum bunga. Jadi Atuk mendapatkan sahabat baru sebagai pengganti dari sahabatnya yang telah mati, si anjing kecil bernama Taruk, dengan sekuntum bunga. Nah, itulah cerita tentang Atuk, seorang anak dari kutub utara yang selalu tinggal di iglo, rumah orang-orang Eskimo di kutub utara dan kutub selatan. Untuk sahabat-sahabat kecilku, semoga terhibur dengan kisah ini dan semoga tuturan kisah ini juga bisa kita petik hal-hal yang positifnya, di mana kita memang perlu punya sahabat. Tapi kita jangan terlalu mencintai sahabat kita melebihi cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Ya, kita boleh mencintai siapa saja secukupnya, jangan berlebih. Tapi kita harus mencintai Gusti Allah lebih dari apa yang kita punya. Karena kalau kita mencintai siapapun, manusia, hewan, tanaman, melebihi dari cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika mereka tidak ada, kita sangat terluka, kita sedih, dan kita merasa ditinggalkan. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Yang Maha Kuasa, melebihi dari apa yang kita punyai, kita tidak akan pernah kecewa. Baik sahabat-sahabat kecilku, kita sudahi dulu tutur kisah mengenai Atuk kali ini. Kita akan ketemu lagi ya secepatnya, dan ada banyak kisah-kisah yang asik nanti-nantinya lagi. Salam dalam kasih untuk semua sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat kecilku. Salam sayang untuk sahabat-sahabat kecilku. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada tuturan kisah-kisah yang baru, sahabat-sahabat kecilku
bisa langsung ternotifikasi. Oke, terima kasih semuanya. Jaga sehat ya.